inilah dia. PBB, UNHCR bekerja sama untuk mengobrak-abrik sistem demokrasi, sistem Pancasila yang ada di Indonesia. Hola netizen yang tercinta, Amerika Serikat mulai menyorot permasalahan Rohingya di Indonesia. Diketahui kehadiran Rohingya telah mendapat penolakan keras dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya Indonesia, bahkan negara di Asia Tenggara lainnya menolak didatangi oleh Rohingya. Amerika pun menanggapi kabar penolakan Rohingya di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Departemen Luar Negeri Amerika mengungkapkan bahwa mereka mendesak negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk menerima Rohingya. Bahkan Amerika mendesak negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk menampung dan memperluas pemukiman kembali Rohingya. Desakan Amerika yang meminta agar Indonesia menerima Rohingya sontak membuat netizen yang berbakti geram. Tidak sedikit netizen yang budiman meminta agar Rohingya ditampung oleh Amerika saja. Diketahui, Amerika berjanji akan memprioritaskan situasi Rohingya pada tahun 2024. Tidak hanya itu, Amerika akan terus meningkatkan jumlah warga Rohingya yang dimukimkan kembali pada tahun 2024. Amerika juga mendorong negara-negara lain untuk melakukan perluasan atau penciptaan solusi negara ketiga yang baru bagi Rohingya. Hal tersebut meliputi keterlibatan sektor swasta yang dapat menyumbangkan bantuan finansial dan teknis terkait permasalahan Rohingya. Janji yang diungkap Amerika tersebut disampaikan pada Forum Pengungsi Global 2023. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Benar, salah satu trik dari PBB biar netizen Indonesia itu kepecah antara yang ngedukung Palestina. Dengan adanya si ilegal ini datang, maka akhirnya kepecah gitu, nggak fokus sama Palestina. Nyatanya netizen Indonesia itu multitasking bosku. Jadi kalian nggak bisa memecah kayak begitu tuh, itu nggak mungkin. Kita tuh di atasnya canggih. Cuman masalah kayak beginian doang mah banyak. Rakyat Indonesia itu ratusan juta. Mana sih? Searching dulu atau Amerika, PBB, UNHCR. Kalian kira kita bisa dipecah-pecah? No. Terlepas dari penolakan masyarakat Aceh atau penolakan kita lah sebagai warga negara Indonesia terhadap kedatangan pengungsi-pengungsi gelap dari Rohingya, pengungsi Rohingya ya. Menurut saya boleh kita tidak suka, boleh kita menolaknya. Tapi apa yang terjadi di Aceh kemarin di unjuk rasa oleh mahasiswa itu saya tidak setuju. Bukan hanya kurang setuju tapi tidak setuju karena cara-cara mereka itu sudah keterlaluan menurut saya ya. Mereka yang saya lihat ya videonya, potongan videonya, ada yang menarik-narik, ada yang melempari sampai mereka ketakutan memohon-mohon ampun ya, anak-anak kecil ketakutan. Ini luar biasa ya. Menurut saya kalau Anda pun tidak setuju, kita hanya bisa mendorong pemerintah memberikan solusi-solusi terbaik ya. Bukan dengan main fisik, main tangan sendiri ya. Saya tidak yakin ini mahasiswa asli Aceh atau tidak ya. Setahu saya orang Aceh itu sudah punya pengalaman sebagai pengungsi ya. Kita pernah punya masalah dengan dom ya, pernah punya masalah karena bencana alam ya. Jadi tidak sukanya orang Aceh terhadap pengungsi Rohingya, tapi mereka tidak sejahat itu ya terhadap orang Rohingya ya. Tidak sejahat yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin ya. Ya saya lihat kok di video-videonya ya, mereka menarik-narik perempuan-perempuan, melemparin ya. Saya nggak bisa ngebayangin ya di posisi tersebut ya. Walaupun mereka itu kita pandang sebagai pendatang haram mereka atau bagaimanapun, mereka tetap manusia ya. Mereka tetap manusia yang punya hak-hak yang tidak bisa kita langgar ya. Jadi saya kecewa atau saya mengecam mahasiswa kemarin yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan ya. Karena nih orang Aceh sendiri pun yang saya lihat yang betul-betul terdampak oleh kehadiran mereka ya. Ada kebunnya yang jadi rusak karena kedatangan orang-orang Rohingya karena dibuat menjadi tempat pendirian tenda. Ada yang tambaknya rusak, ada yang macam-macam lah. Tapi mereka tidak sejahat itu juga ya. Mereka hanya bisa menolak atau mendorong pemerintah untuk mengusir mereka ya. Tidak ada mereka melakukan kekerasan fisik terhadap orang-orang Rohingya tersebut ya. Jadi ini sebenarnya mahasiswa asli Aceh atau tidak sih? Nah, ini bukan masalah pro atau enggak ya. Ini bukan masalah saya mendukung orang-orang Rohingya ya. Saya tidak setuju orang Rohingya datang ke Indonesia. Juga tidak setuju dengan kehadiran TKA ilegal dari Cina juga ke Indonesia. Sama-sama saya tidak setuju. Jadi
Jadi jangan bilang saya ini keturunan Rohingya ya, karena saya berkomentar seperti ini. Ya kalau boleh dicek, mungkin saya lebih pribumi daripada yang berkomentar itu ya. Jadi ini ruang berpendapat ya. Saya berhak untuk berpendapat. Taburkan paku dan beling, kata tukang bengkel. Bocor ban mobil, bocor ban motor, antar ke bengkel kita, kata tukang bengkel. Mereka pembuat masalah, mereka memberikan solusi untuk masalah. Nah ini dia, PBB, UNHCR sama itu, pembuat masalah di setiap negara, khususnya Indonesia. Dan mereka memberi solusi untuk masalah itu. Inilah kerjaan PBB. Kayak tukang bengkel yang di sana, buat UNHCR, buat propaganda, kirimkan mereka-mereka yang sudah tidak diakui lagi kewarganegaraan dengan Myanmar atau Bangladesh, kirimkan ke Indonesia. Dan kita buat solusinya. Inilah dia, PBB, UNHCR bekerja sama untuk mengobrak-abrik sistem demokrasi, sistem Pancasila yang ada di Indonesia. ACW, Rohingya atau Rohingya, nggak tahu lah kue. Masyarakat sana yang sudah nggak diakui lagi, sibuk kali semua pejabat. Mahfud MD, dia katakan peri kemanusiaan. Sebenarnya Pak, masyarakat Indonesia ini nggak masalah diberikan peri kemanusiaan kepada masyarakat luar sana, negara-negara asing. Tapi sejahterakan dulu masyarakat ini, Indonesia rakyat tercinta kali ini. Kok jadi memberi peri kemanusiaan, kasih makan, kasih biaya, kasih rumah. Dari dulu pekerjaan ini PBB kayak gitu. Diciptakannya senjata, biar laku senjatanya, diadu domba peranglah negara ke negara sana, lakulah senjatanya. Diciptakannya virus, siapa virus apa itu? Dan nggak tahu aku dari mana virusnya. Ada burung karo di tanah karo Indonesia, burung corona. Itu dia, diciptakannya virus, dibuatnya obat, mendatangkan uang, betul nggak we? Karena si Rohingya itu kalau mereka mau datang ke Indonesia, itu mereka bayar 15 juta per orang. Dan kalian ku kasih tahu ya, pejabat itu bukan pengungsi, tapi jual beli manusia. Jangan disama-samakan dengan musibah Aceh, tsunami, Gunung Galunggung, apa segala macam lah yang terjadi di Indonesia. Itu imigran gelap. Jadi kalian imigrasi semuanya yang kerja di sana, kalian yang menolak-nolak, mengalarang-larang semua masyarakat Indonesia, khususnya orang Aceh mau keluar negeri kerja. Ini ku ingatkan, sadarkan dulu mereka pejabat, sadarkan dulu orang-orang itu yang menangani masalah gelap yang ada di Aceh. Kayak gitu Pak Mahfud MD. Jadi jangan kalian membilangkan peri kemanusiaan. Kalau ada peri kemanusiaan dari kalian pejabat, nggak digusur semuanya masyarakat Indonesia ini. Nggak digusur. Sekalipun tempat yang mereka tempati milik pemerintah, pemerintah bisa beli untuk masyarakat. Itu baru peri kemanusiaan. Nggak cukup bansos yang kalian kasih, beras 10 kilo, nggak cukup itu, minyak makan, telur. Yang taunya masyarakat, beri lapangan kerja, tingkatkan kualitas ekonomi, jualan enak. Gusur menggusur, kalian gusur pula masyarakat yang jelas. Masyarakat nggak jelas kalian kasih tempat. Ininya sebenarnya nggak cocok. Makanya mahasiswa yang ada di Aceh demo. 25% ke 50% itu pemuda-pemudi di Aceh pergi merantau ke luar negeri, keluar Aceh cari kerja. Ini biar ku kasih tahu. Makanya Dinas Pendudukan catat. Kalian catat berapa masyarakat kalian, pemuda-pemudi, orang-orang muda berangkat dari negerinya, berangkat dari daerahnya untuk cari kerja. Baru kalian uruslah si Rohingya yang hitam-hitam kali itu, yang nggak pernah bersyukur dikasih makan 3 kali. Yang kerakusan, yang bejat kali moralnya. Jadi berhenti. Ada lagi satu itu, entah siapa namanya, nggak usah aku bilang lah. Kalian pasti tahu netizen. Masa dibilangnya gini, kalau masyarakat Aceh yang mengusir Rohingya, antar aja ke rumahku. Ada lagi satu lagi, calon wapres yang pakai kacamata ganteng kali, antar aja ke rumahku. Jadi kalian, kita semua, kita antar ke mereka. Uang 15 juta itu kita kasih kepada mereka yang mau menampung masyarakat pengungsi, bukan pengungsi lagi, manusia-manusia gelap dokumen ke tempat mereka yang mau menampung. Cocok kalian rasa weh? Masyarakat perlu beri kemanusiaan dari pejabat. Oke lah ya.
Rohingya nggak cocok dipulangkan, yang cocok usir.